saya lakukan semua kebijakan. Belum lama kita memperingati Hari Pendidikan Nasional. Ya, seperti biasa di bulan Mei, orang-orang ramai memperbincangkan kembali tentang masalah pendidikan. Orang mengajukan kritik, melakukan refleksi, bahkan memunculkan wacana-wacana baru seputar pendidikan. Dan tentu ketika kita bicara soal pendidikan, kita berbicara tentang satu hal yang begitu fundamental dalam hidup bernegara. Undang-Undang Dasar 1945 dalam pembukaannya secara tegas menyatakan bahwa di antara tujuan kita mendirikan negara adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tetapi ada hal yang sering luput ketika kita membahas soal mencerdaskan kehidupan bangsa. Bahwa di antara hal yang terpenting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa adalah mencerdaskan kehidupan umat Islam. Ini tentunya bukan bermaksud untuk bersikap partisan atau sektarian. Artinya dengan tetap menghormati umat agama lain, suatu pendekatan yang rasional dan faktual memang perlu dilakukan untuk mengelola pendidikan bangsa. Kita tahu bahwa pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia itu adalah core dalam kita mengelola pendidikan, dalam kita mencapai cita mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan umat Islam, kita tahu 9 dari 10 orang warga negara Indonesia hanya akan mungkin menjadi manusia yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia jika ia diperlakukan sesuai dengan norma dan tertib pendidikan Islam itu sendiri. Artinya, hanya dengan satu perlakuan yang benar, yang tepat, umat Islam itu akan mampu menjelmakan dirinya sebagai rahmat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Al-Quran mendeklarasikan umat Islam sebagai umat terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dan itu adalah versi terbaik umat Islam. Dan versi terbaik umat Islam itu tidak mungkin wujud dalam kenyataan jika umat Islamnya tidak benar-benar ditangani secara memadai berdasarkan prinsip-prinsip atau nilai-nilai pendidikan Islam. Sayangnya, jika kita berbicara soal pendidikan dalam konteks sistem pendidikan nasional, kita belum mampu move on dari pendidikan kolonial yang memang telah mempakemkan satu dikotomi pendidikan. Ada sekolah umum, ada sekolah agama. Nah, jadi walaupun secara normatif nilai-nilai iman dan takwa serta akhlak mulia itu diformilkan dalam konstitusi kita, namun secara teknis pelaksanaannya itu pendidikan kita belum kompatibel untuk bisa menciptakan manusia yang bertakwa. Poin keberatan yang hendak disampaikan di sini adalah dengan kondisi pendidikan yang tidak ideal bagi umat Islam, mengapa Islam dan umat Islam kerap dituding sebagai sebab keburukan dan keterpurukan negara, sehingga umat Islam dianggap tidak perlu terlalu serius dalam urusan agamanya. Lalu muncul istilah-istilah yang cukup peyoratif seperti mabuk agama dan berbagai istilah-istilah peyoratif lainnya. Jadi dianggap umat Islam seakan-akan sudah overdosis dalam beragama, padahal yang terjadi justru sebaliknya. Dosis yang ada itu malah jauh dari mencukupi. Dan kadang tudingan itu hadir dalam bentuk yang terselubung dalam kesan yang lebih ilmiah. Pada tahun 2017, LSI mempublikasikan sebuah survei yang mengkampen satu kesimpulan yang agak bombastis bahwa kesalehan tinggi itu tidak menjamin bebas korupsi. Dan kita tahu bahwa dalam survei seperti ini, hanya dengan membuat definisi yang salah terhadap satu variabel saja, itu sudah cukup untuk hasilnya memberikan satu kesimpulan yang menyesatkan. Kita misalnya bisa mengkritik apa definisi atau maksud kesalehan tinggi yang digunakan oleh LSI dalam surveinya itu. Dalam Islam sendiri,
kesalehan tinggi itu mesti menjamin pelakunya untuk bertakwa dan menghindari kebiasaan yang tercela. Artinya, dalam Islam, rajin melakukan rutinitas ibadah semata jika tidak disertai penghayatan, keikhlasan, dan pemahaman yang benar, tidak bisa membuat seseorang dapat dikatakan menjadi saleh, apalagi dikatakan mempunyai tingkat kesalehan yang tinggi. Artinya, dalam konsep Islam, kesalehan personal dalam arti yang sebenarnya, yaitu yang disertai dengan pemahaman dan penghayatan yang benar, akan melahirkan kesalehan sosial pula, yang itu dapat mencegah seorang muslim dari perilaku korup dan sebagainya. Apa yang ingin kita tegaskan adalah sulit untuk membayangkan suatu keadaan umat yang ideal dengan keberislaman yang dapat memberikan satu dampak positif bagi kehidupan bangsa dan bernegara tanpa ada keseriusan dalam mengelola pendidikan keislaman itu sendiri secara memadai. Dan hanya keberislaman yang sungguh berdasarkan pemahaman dan penghayatan yang benar, bukan sebatas identitas dan rutinitas ritual, yang akan melahirkan umat yang rahmat, setia pada kebaikan dan murka pada keburukan. Kalau kita kaitkan dengan Pancasila sebagai pancang moral kehidupan bernegara kita, sangat masuk akal untuk mengatakan bahwa seberapa Pancasilanya masyarakat Indonesia itu akan sangat bergantung pada seberapa Islamnya Muslim Indonesia.